Momen yang menyedihkan ketika pelihara mentok itu kenapa, Mas? Dulu beli minti, jadi kita minti jumbo ini kebetulan waktu itu tidak ada di Jember. Beli 20 ekor, beli 10 ekor, itu banyak yang mati ternyata. Mati, ya. Iya. Untuk masalah omset itu sampai berapa, Mas? Ya 1 bulan sekitar 10 lebih. 10 juta Iya. hanya dengan berjualan mentok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ada Peluang. Ada peluang pasti ada. Hari ini saya bersama Mas Agus. Mas Agus ini adalah pelaku budidaya mentok jumbo. Saya berada di kandang pinggir kuburan, tepatnya di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Mas Agus, ini ngomong-ngomong gimana ceritanya kok sampean memulai usaha budidaya mentok jumbo? Oke, siap. Salam untuk semuanya. Saya di sini ada dengan Mas Cahya Sastra, Mas Dahlan. Jadi samping saya sekarang sedang bersih kandang. Baik, untuk sejarah bahwa kami ngingu mentok jumbo itu dulu awalnya kita beternak mentok lokal. Mentok lokal. Mentok lokal. Tapi sebelum itu lagi kami juga beternak ayam waktu itu. Beternak ayam kampung, pelung, bangkok, chopper. Kemudian intinya sudah belajar semua itu, terus kenal dengan mentok lokal, kok tertarik seperti itu dengan mentok lokal. Karena ternyata mentok, unggas mentok dengan ayam itu lebih kuat. Antibodinya terhadap penyakit lebih kuat mentok. Lebih kuat mentok ketimbang ayam. Ketimbang ayam. Kalau ayam kan hampir tiap tahun yang namanya aratan, penyakit aratan itu datang di kandang kan gitu ya. Oke. Nah, sedangkan mentok ini ya tetap ada penyakitnya, tetapi tidak separah seperti ayam. Nah, Mas, perbedaan mentok lokal dengan mentok jumbo ini apa, Mas? Iya, barusan saya sampaikan bahwa dulunya kami merawat mentok lokal. Nah, kemudian mengenal mentok jumbo, ternyata sesuai dengan namanya, jumbo itu berarti lebih besar seperti itu. Ternyata memang besar mentok jumbo ketimbang mentok lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, mentok jumbo di usia yang sama, tinggi. Artinya pertumbuhan dan berat badannya itu juga lebih cepat ketimbang mentok lokal. Padahal waktu, artinya umurnya dan pakan itu sudah kita samakan, tapi hasilnya memang sangat berbeda. Berarti perkembangan mentok jumbo sama mentok lokal ini lebih cepat mentok jumbo. Nah, Mas, untuk perawatan harian mentok jumbo ini gimana, Mas? Kalau perawatan mentok jumbo itu ya sama seperti mentok pada umumnya. Kalau saya biasanya itu pagi kasih makan. Jadi sehari itu 2 kali dikasih makan, pagi dan sore. Ya, biasanya ngasih makan itu antara jam 6 sampai jam 7 kalau pagi, kalau sore antara jam 4 jam 5 sore. 4 jam 5. Ya. Untuk pakannya itu apa, Mas? Menggunakan apa? Pakannya kalau kami sekarang lebih concern pada separator. Ya, karena separator itu ternyata sudah kami lakukan pengamatan. Kalau kita beli dedak di gerandongan, di seleb keliling itu, meskipun banyak menirnya, itu ternyata mentok makannya memang lahap, dia lahap, tetapi ransum makan yang dipakan itu, yang ada di pakan itu ketika dimakan kurang cepat untuk menambah bobot daging atau untuk pertumbuhan. Iya. Nah, akhirnya kita pakai separator. Kalau pakai separator makannya lebih sedikit dia, kayak nggak doyan memang, tapi teman-teman nggak usah takut. Jadi memang kurang doyan kelihatannya, tetapi
pertumbuhannya lebih artinya bobotnya lebih cepat jadi ya ketimbang yang makan dedak tapi perutnya tuh bisa besar memang, tapi lama yang mau gemuk. Iya gitu. Nah, Mas, usaha mentok ini sudah berjalan berapa lama, Mas? Kami di sini sudah berjalan 1 tahunan. Kalau di sini, kalau di tempat sebelumnya itu sudah 3 tahun itu kan. Iya. Nah, Mas, seiring berjalannya waktu selama sampai sekitar 4 tahun main mentok, pasti ada yang namanya pasang surut sebuah usaha. Ya, betul, Mas? Betul. Nah, momen yang menyedihkan ketika pelihara mentok itu kenapa, Mas? Ya pastinya terkait penyakit ya. Penyakit nggak bisa dipungkiri, kan tadi sudah saya sampaikan di awal memang ada penyakit. Mentok pun juga ada penyakit, tetapi memang dia lebih tahan terhadap penyakit ketimbang unggas yang lainnya, ketimbang ayam terutama lah. Tetapi tetap kita pernah ini ngomong dukane bahwa dulu beli minti, jadi kita minti jumbo ini kebetulan waktu itu tidak ada di Jember. Jadi, ya kita ambilnya di luar Jember, tetap Jawa Timur. Itu kita ambil minti yang usia 4-7 hari kita datangkan. Ternyata nyampe di sini beli 20 ekor, beli 10 ekor, itu banyak yang mati ternyata. Iya. Ya nggak langsung mati, dirawat di sini sekitar 5 hari, ada yang sampai 1 bulan, akhirnya mati semua. Ya, mungkin karena cuaca ya, faktor cuaca di kabupaten tersebut mungkin dingin, di sini mungkin panas atau sebaliknya. Itu dukanya, dan cukup mahal toh. Mintinya waktu itu cukup mahal, bisa 2, 3 sampai 5 kali lipat harga minti lokal. Kalau minti lokal di sini sekitar 9 sampai 10 ribu per ekor. Kalau yang jumbo bisa harganya itu 25 sampai 250 ribu per ekor untuk 1 ekor minti. Untuk 1 ekor minti usia 4-7 hari. Nah, Mas, dengan kan sudah banyak minti mati, terus ketika merawat kecil sering mati ya, Mas ya. Kenapa kok sampai tetap bertahan dengan mentok jumbo ini, Mas? Ada rasa pengen menyerah nggak, Mas? Tidak ada rasa ingin menyerah, justru itu tantangan, karena yang tadi saya sampaikan bahwa minti itu mati, kita tertantang beli lagi di peternak yang lain. Mungkin di peternak yang pertama mungkin ya kondisi cuaca tadi, kita coba di peternak yang lain, artinya kabupaten lain kita datangkan, ternyata sama mati juga waktu itu. Nah, apakah kami yang salah merawat atau memang karena cuaca? Sekali lagi karena cuaca seperti itu. Nah, terus akhirnya memutuskan untuk beli lagi dan akhirnya jadi ternyata. Sampean kan barusan bercerita mintinya sering mati. Itu kalau ngomong kerugian, Mas, itu sampai berapa? Kerugian pertama kali minti jumbo itu 6 juta. 6 juta. Ya. Ini masih belum apa-apa ya, Mas ya? Belum datangkan itu total sekitar 6 juta, tapi yang nggak langsung 6 juta. Ya kan beli 10-20 ekor, ternyata dirawat 2 minggu mati toh. Kemudian beli lagi 2 juta, beli lagi 1 juta, kok total itu 6 juta. Kemudian beli lagi, alhamdulillah jadi sudah. Beli minti lagi berarti? Beli minti lagi. Oh, berarti ini sudah punya ilmunya mungkin ya, Mas ya? Iya, sudah punya ilmunya. Ya ternyata ya nomor 1 cuaca juga. Cuaca di sini. Gitu. Nah, sama kan barusan bicara masalah kerugian, Mas. Sebagian duka ya. Terus yang bagian suka, epic moment yang memang sampean ingat terhadap usaha mentok ini apa, Mas? Ya yang pasti ketika kita sudah merawat dari kecil ternyata sudah bisa besar, pertumbuhannya pun sesuai dengan yang kita harapkan. Ternyata besar beneran ini, sama dengan mirip atau sama dengan indukannya yang ada di peternak tersebut misalnya. Nah, itu yang membuat termotivasi. Sangat ada mungkin ini ya, ada kepuasan batin tersendiri. Iya. Ternyata memang seperti ini, jadi puas. Nah, kemudian ditambah ketika kita jual
dan laku sesuai dengan kualitasnya juga. Jadi kita pasang harganya ya tentu tinggi juga, ya disesuaikan dengan kualitas barang. Kalau memang barangnya juga kurang masuk ya kita tentu harganya lebih murah. Iya, jadi enggak dikepiak, oh ya ini jumbo, kita enggak seperti itu ya. Oke Mas, ini kan usaha mentok jumbo ini kan udah mulai sekitar 1 tahun. Terus yang main mentok udah sekitar 3 tahun. Betul. Nah, untuk masalah penjualan Mas, ini arahnya kemana Mas? Untuk penjualan mentok jumbo hari ini kami masih fokus ke hobi. Ya, kalau hobi harganya ya cukup nggak masuk akal kalau bagi orang-orang awam, tapi karena ini jual hobi ya tentu yang namanya hobi semahal apapun kan pasti dibeli. Jadi sementara ini kita fokusnya ke hobi penjualannya, tetapi tentunya suka nggak suka, mau nggak mau, ke depan ketika di Nusantara ini sudah banyak sekali yang punya mentok jumbo kan, ya persaingan kan semakin ketat ya. Artinya mentok semakin banyak, pembelinya ya mungkin cuman sedikit, ya akhirnya kan kita otomatis turun, dan itu ilmu apa ya, ekonomi ya, supply and demand ya. Oke, ilmu ekonomi ya, kita arahnya ke sana. Kita sadar diri itu nanti ya pasti ke sana deh. Tidak bisa kita kekeh dengan jual hobi itu. Hari ini memang iya, tapi 1 tahun lagi, 3 tahun atau 10 tahun lagi ya kita tidak tahu. Yang penting kita selalu mengupgrade barang kita. Kalau dulu semisal kita punya jumbo ya wis hanya jumbo saja, nah sekarang kita cari yang lebih jumbo lagi dan terus seperti itu. Intinya kita harus upgrade materi ya Mas. Betul. Ya? No. Mas Agus tadi sampean nyebut harga ini cukup nggak masuk akal bagi orang awam gitu. No Mas, kalau boleh tahu harganya yang dikatakan harga nggak masuk akal itu sampai berapa Mas? Ya kami itu sempat jual kemarin 1 jantan tuh ya 3 juta. 3 juta untuk 1 ekor? 1 ekor, iya. Ini sama halnya dengan harga kambing berarti ya Mas? Nah iya betul, teman-teman juga banyak yang ketika japri atau inbox di Facebook itu tanyakan harganya sekian. Kok kayak harga kambing kan gitu ya. Ya gimana lagi, memang kondisinya seperti itu ya, kalau mau monggo, kalau enggak juga ya enggak. Sudah, iya. Nah, untuk penjualan ini biasanya kemana aja Mas? Atau melayani dalam kota atau luar kota atau gimana? Kita di dalam kota dan di luar kota. Kalau cara teknik pemasarannya ya kita pakai jual lewat Facebook kan, seperti itu. Kita tawarkan lewat Facebook, kira-kira seperti itu. Nah, harapan kedepannya dari kandang mentok pinggir kuburan ini apa Mas? Apa pengen datangkan materi lebih atau gimana? Iya, iya. Jadi kita tetap mentok yang ada di sini menurut kami sudah bagus, tapi kami meyakini akan tentu para peternak itu kan juga menyilangkan atau dia akan menciptakan produk yang lebih unggul lagi. Nah, ketika memang ada yang lebih unggul ya kita akan mengakui produknya peternak tersebut dan kita siap untuk membelinya demi tujuan untuk mengupgrade materi di sini, seperti itu. Untuk masalah omset itu sampai berapa Mas? Ini kan budidaya mentok, jelas kan ada transaksi jual beli toh. Iya betul. Omset kira-kira 1 bulan dengan berjualan mentok jumbo ini sampai berapa Mas? Omset kita ini kalau ya 1 bulan sekitar 10 lebih. 10 juta hanya dengan berjualan mentok. Iya. Dengan catatan yang memang harganya seperti itu ya. Terus tahu sendiri di sini juga ada banyak indukannya ada 50 ekor. 50 ekor indukan, ketika taruhlah 1 induk nelur 10 lah, taruhlah nelur 10 yang jadi semisal 5 ekor. Kalau 5 dikali 50 ekor ketemu 250 minti ya, anakan. Kalau 250 minti taruhlah harga 35 sampai 100 ya, anggap kita pasang yang 50.000 kira-kira 50.000.
Ya sudah 50.000 kali 250 ekor berapa ya? Wah, lumayan juga ya Mas ya, dengan hanya berjualan mentok jumbo. Iya, itu mintinya saja. Mintinya saja. Iya, tapi kalau mintinya sudah umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nah itu yang Beda lagi harganya. beda lagi. Apalagi jual indukan sampai tadi sampai cerita harganya sampai laku 3 3 juta juta satu ekor ya. Itu. Nah, Mas Agus, terakhir dari kami sebelum kami bincang-bincang dengan Mas Ya. Cahya sebagai orang yang sering di kandang. Nah, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang ingin memulai buka usaha, Mas. Karena kan nggak semua orang itu berani buka usaha atau apa. Ya, yang jelas kita harus punya visi misi ya dalam beternak. Terus dalam beternak pun kan nggak bisa kita ngomong keuntungan terus, enggak. Jangan lupa bahwa ada juga kerugian, dan itu yang kita alami. Kerugian dalam hal ini ketika ada yang sakit terus mati, itu pasti rugi kan, seperti itu. Jadi teman-teman ya tentunya sekali lagi harus diperhitungkan untung ruginya. Kemudian kalaupun rugi itu jangan pernah putus asa. Jangan, tetap harus semangat, tetap harus belajar, tetap harus mengupgrade ilmu kita, dan seperti itu. Mentok ini kalau jalannya sudah, pergerakannya sudah mulai lambat, makannya kurang nafsu, wajahnya pucat, nah itu harus peka. Ya harus peka. Jadi jangan cuma kasih makan, kasih tinggal. Ya jangan seperti itu. Kalau bisa diajak ngomong mereka itu. Gitu ya Mas ya berarti. Iya, jangan putus asa. Jangan putus asa. Terus belajar, semangat, kemudian apa namanya? Ya mencoba itu. Penting itu, penting. Kalau kita nggak mau mencoba, kapan kita bisanya, mungkin gitu ya Mas ya? Iya betul. Dan ini sangat bagus loh. Artinya perkembangan mentok hari ini itu banyak peminatnya. Banyak peminatnya, baik itu hobi maupun daging. Jadi itu juga kalau untuk menambah pundi-pundi ekonomi kita, untuk belikan mainan untuk anak, susu anak, atau berasnya istri kan ya, bisa itu. Lebih dari cukup mungkin. Lebih dari cukup, iya. Oke Mas Agus, terima kasih telah memberikan waktunya kepada kami dari tim channel Ada Peluang. Saya masih nunggu Mas Cahya yang masih bersihkan kandang. Bentar lagi kita ngobrol dengan Mas Cahya. Oke, halo teman-teman, ini sudah datang Mas Cahya. Barusan dia bersih-bersih kandang mentok ya Mas. Kandang. Nah, Mas Cahya ini tugasnya di sini di kandang pinggir kubah nih sebagai anak kandang, terus juga katanya Mas Agus tadi sebagai spesialis marketing mentok gitu. Iya betul. Nah, Mas, untuk penjualan sendiri nih gimana Mas, prospek kedepannya terhadap penjualan mentok jumbo ini Mas? Kalau yang saya rasakan untuk sekarang dan kedepannya, untuk mentok jumbo ini peminatnya masih banyak. Masih banyak. Soalnya di kelasnya mentok dia itu paling terbesar, namanya aja mentok jumbo gitu ya. Kalau kita sendiri, tim pemasaran saya sendiri itu penjualannya lewat online saya. Di Facebook, yang paling banyak dalam kota sendiri juga ada. Tapi kita bisa kirim-kirim juga ke luar kota gitu. Mas, untuk Facebook sendiri dari kandang mentok kuburan itu mungkin ada nama Facebooknya untuk teman-teman? Kalau Facebook kita yang saya sendiri Cahya Sastra, kalau Mas Agus Seni Alas itu. Nah, Mas, untuk pengiriman gimana Mas? Kalau pengiriman kita ada dua, biasanya via kereta sama Clarista itu travel. Nah, paling untuk ngirim di luar pulau bisa juga nggak? Bisa. Kemarin kita itu terakhir kirim ke Medan. Kalau ke Medan kita transit ke Jogja dulu. Di sana saya ada temen. Habis dari Jogja kita pakai ALS, pakai bus. Itu perkiraan 3-4 hari nyampe ke Medan. Tapi itu aman ya Mas ya? Aman. Soalnya kalau ke luar kota, ke luar pulau itu, di situ ada itu penanganan khusus soal makan. Sama kondekturnya itu dikasih pakan biar aman gitu. Nah, untuk prospek usaha kedepannya mentok ini kan tadi Samen bilang bagus ya. Iya betul. Nah, harapan-harapan dari Samen sendiri, dari Mas Dahlan apa Mas terhadap kandang mentok kuburan ini Mas? Kalau untuk kandang kita sendiri pastinya kita itu selalu upgrade materi. Karena kita kan motonya itu cari jumbo yang terbesar gitu kan. Jumbo yang terbesar. Jadi kita nggak puas dengan materi yang
ini aja gitu. Kita harus pasti upgrade terus gitu. Soalnya yaitu motonya cari yang terbesar gitu. Biar pelanggan juga kan puas menikmatinya juga. Nah, tadi saya ada yang lupa Mas mau tanya sama Mas Agus. Perihal masalah penyakit mentok. Nah, untuk penyakit mentok tuh apa Mas yang umum Mas? Terus bagaimana juga cara penanganannya? Kalau penyakit mentok sih kebanyakan ya kayak unggas-unggas lainnya Mas. Paling sakit mata, terus ada yang ngorok juga ada, pilek juga ada. Kalau obatnya ada semua sih, tinggal kita beli aja di toko pakan gitu. Untuk perawatan mentok-mentok yang sakit gimana Mas? Kalau perawatan mentok sakit kita karantina dulu Mas. Maksudnya di karantina itu jangan dibarengkan sama mentok yang sehat. Takutnya nanti nular gitu. Untuk misalkan ini ada mentok, 1 ekor mentok sakit nih ya, terus kita karantina. Kira-kira penyembuhannya itu seberapa lama Mas? Kalau penyembuhan sendiri ya Mas, tergantung ke mentoknya. Daya tahannya itu cukup baik apa masih butuh waktu lama lagi untuk mengobati. Nggak bisa diprediksi, paling tidak sih semingguan gitu. Semingguan bisa. 1 ekor mentok sendiri itu sampai berapa ya butir Mas bertelur? Kalau 1 biang itu paling tidak itu minim 10 butir. 10 butir. Cuma di kandang kita paling tidak itu 14, ada yang 19. 14 sampai 19 butir. Butir. Dari 1 ekor betina. Dari 1 ekor betina. Nah, misalkan nanti itu diangkrem ke Mas ya, ditaskan pakai mesin atau pakai manual? Kalau di kandang kita sendiri masih dua sistem ya. Jadi ada yang mesin, ada yang manual. Di betinanya itu terlalu banyak telurnya kadang. Takutnya kita kan kurang maksimal, jadi kita masukkan mesin. Tapi kalau kita ke depan, mungkin bulan depan mau kita masukkan ke mesin semua. Full mesin. Soalnya kita mau genjot produksinya. Oke. Mas, untuk peminatnya di Jember ya Mas, gimana Mas? Kalau untuk saat ini ya Mas, untuk para pemulanya itu cukup banyak Mas peminatnya. Di Jember. Ini saja kemarin kita kan bulan Januari ini mintiannya itu kita sampai panen 100 ekor. 100 ekor minti jumbo. Itu nggak sampai sebulan habis. Per hari ini habis sudah. Hari ini habis. Habis sudah. 100 lebih. Kemarin kita panen tadi malam itu sekitaran ada 17 ekor. 1 malam sampai pagi ini habis. 17 ekor. Berarti usaha mentok jumbo ini cukup prospek ya Mas ya? Iya Mas. Apalagi gini, kita untuk para penghobi ya, kalau saya bisa ngasih sarannya itu kita jangan terpaku sama hobinya saja. Soalnya kan mentok ini khususnya kan untuk pedaging juga nantinya gitu. Kalau kita ngejar ke hobinya aja nanti kita stres. Stresnya gini, kalau nggak laku ke hobi mau kemana Mas? Nah itu kadang pemikiran yang salah kan gitu. Aslinya ya kalau untuk ke pedaging kita juga nggak rugi. Soalnya pertumbuhan entok jumbo ini lebih cepat daripada entok lokal dan lainnya. Kita itu pernah nimbang usia 1 bulan bisa 1 kilo up. 1 kilo up. 1 kilo up. Jadi kita kalau untuk ke pedaging kita nggak rugi. Dengan catatan kita bisa produksi sendiri. Produksi sendiri. Okay. Soalnya untuk materi biangnya ini yang agak mahal emang untuk indukannya itu. Mungkin ada pesan-pesan Mas untuk kalau tadi Mas Agus saya mintai pesan untuk orang-orang yang mau membuka usaha. Kalau Mas Dahlan sendiri kan sebagai anak kandang mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang sudah membuka, yang sudah pelihara mentok apa Mas? Untuk tips-tips perawatan mentok. Kalau tips perawatan entok, kalau bisa pakannya itu jangan pelit. Jangan pelit, siap. Dalam hal itu kalau kita ngasih pakan pelit, otomatis produksinya itu nggak akan sebagus yang makanannya tercukupi nutrisinya kan gitu. Contohnya itu. Terus jangan kita menganggap kalau hewan ini itu sebagai penghasilan aja, tapi kita cintai juga. Yang kita cintai pasti memberikan dampak yang positif juga kan. Makanya itulah kalau dari saya sendiri. Jadi pesan dari Mas Dahlan adalah jangan pelit sama pakan. Ya. Semuanya harus dicukupi. Yang betul. Kedua, mentok ini bukan hanya sekedar hewan, cuma kita harus cintai. Betul. Karena semua akan berdampak positif. Betul. Oke, terima kasih kepada Mas Agus dan Mas Cahya telah memberikan waktunya. Oh iya Mas, untuk teman-teman yang mau cari mentok jumbo bisa datang kemana nih? Ini ke KPK, singkatannya itu Kandang Pinggir Kuburan. Alamatnya ada di Kelurahan Kebunsari, Kecamatan Sumbersari, Kota Jember. Mungkin ada Facebook? Facebooknya Cahya Sastra atau
Seni Alas. Seni Alas. Nah, untuk nomor WA yang bisa dihubungi? Nomor saya sendiri 081 336 335 178. Oke, untuk teman-teman bisa langsung hubungi nomor WA tersebut atau Facebook tersebut. Oke, terima kasih untuk Mas Agus dan Mbah Jalan telah memberikan waktunya kepada tim channel Ada Peluang. Semoga penjelasan dari Mas Agus dan Mas Jalan bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah dan bisa menginspirasi. Terakhir, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ada peluang, pasti ada. Pasti ada. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.